Selamat pagi, Omah Podcast di Disprakim Provinsi Jawa Tengah. Kali ini sudah hadir bersama saya ada Kepala Disprakim Provinsi Jawa Tengah, Bapak Insinyur Arief Jatmiko MA, dan Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah, Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji MSI yang sudah hadir bersama saya. Selamat pagi, Pak Yai. Selamat pagi, Pak Arief. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget kita bisa mengumpulkan bapak-bapak yang super sibuk ini bisa hadir bersama kita, ngobrol, duduk bareng di sini dalam kolaborasi penanganan RTLH di Provinsi Jawa Tengah. Kalau ngomongin RTLH, siapa sih yang tidak tahu? Karena sudah banyak sekali masyarakat di Jawa Tengah tentunya yang ditolong oleh program ini. Dari yang belum punya rumah, alhamdulillah sekarang bisa punya rumah. Tercatat sebanyak 768 unit selama tahun 2023 bekerja sama dengan Basnas Provinsi Jawa Tengah sudah membangunkan rumah untuk masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa banget. Ini perlu dikasih tepuk tangan banyak nih Kang Mas dan Mbak Yu, dan pasti penasaran ini Pak Arief ya dan juga Pak Yai. Nah mungkin bisa sedikit disampaikan dulu sebelum nanti kita akan ngomongin materi kita. Nah boleh diceritakan sejarah singkatnya dulu, RTLH ini sudah ada dari sejak kapan sih Pak? Iya, RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni ini adalah salah satu program di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sejak kapan? Sebetulnya sudah cukup lama ya, tetapi intensitasnya semakin tinggi adalah pada saat RPJMD 2018 sampai dengan 2023. Kenapa begitu? Karena jumlahnya banyak sekali. Ya, pemerintah provinsi harus fokus bagaimana meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah. Akses itu ada dua. Yang satu untuk rumah yang tidak layak huni, bagaimana memperbaiki. Yang kedua, akses itu adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan rumah. Dan tentunya yang layak ya, sesuai dengan standar dan ketentuan berlaku. Pada saat awal ditetapkan ada lebih dari 1,5 juta rumah tidak layak huni. Nah, di posisi itu kita harus jeli memang ini kalau kita berbicara rumah tidak layak huni, karena memang satu jumlahnya banyak, dua ternyata ada juga masyarakat yang merasa bahwa rumah saya sudah cukup loh, walaupun secara kriteria belum sehat, misalnya lantainya masih tanah. Ya. Dan jumlah yang demikian banyak, kami meyakini pemerintah provinsi tidak mungkin kerja sendiri. Makanya kami kerjasama dengan Basnas Provinsi Jawa Tengah. Dan mungkin juga bisa diceritakan sejarah singkatnya dulu nih Pak Yai ya. Sejak kapan sih Basnas ini berkolaborasi nih dengan Disprakim Provinsi Jawa Tengah? Ya tadi seperti disampaikan oleh Pak Jatmiko bahwa ini belum cukup lama ya. Jadi Basnas Jawa Tengah sendiri berdiri baru tahun 2014. Tapi waktu itu kita dalam rangka masih dalam tanda petik sosialisasi lah, kita perlu edukasi pada masyarakat tentang adanya Basnas, lembaga yang menampung zakat-zakat mereka. Betul. Nah, ini barangkali ya sekitar 3 tahun ya. 3 tahun ini yang kita agak intens gitu bicara mengenai ini. Bagi Basnas, kami ini juga terbantu oleh Disprakim karena kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni itu juga menjadi kewajiban Basnas. Betul. Karena mereka yang punya rumah yang tidak huni artinya mereka itu miskin. Miskin berarti dia menjadi kewajiban Basnas untuk bisa mengentaskan itu. Betul. Berbagai segmen lah, di antaranya rumah. Nah, bagaimana orang bisa beribadah dengan baik? Betul. Kalau rumahnya tidak bagus. Ya, benar. Bagaimana orang berpikir kerja besok pagi bagus dengan lancar? Kalau rumahnya tidak cukup layak huni. Jadi ini kebutuhan. Memang bagi Basnas ini termasuk kategorinya yang tasaruf yang non produktif. Tetapi ini kan pintu arah produktif. Jadi tadi saya katakan orang akan bekerja mencari rezeki bagus. Kalau rumahnya aja bocor terus gimana? Mungkin kena matahari, mungkin mereka dibikin layak huni sehingga mereka bisa berpikir untuk bagaimana kerja besok bisa fresh dan bisa kerja dengan semangat sehingga berbahagia dan makin tinggi. Itulah. Oleh karena itu kita sangat
berterima kasih juga kepada Disperhakim yang bisa bersama-sama kita untuk bisa mengentaskan masyarakat dari sisi ini. Tapi mereka memang berat untuk diangkat karena mereka miskin. Jadi sekali lagi ini kebutuhan bersama, ini bukan hanya beliau terima kasih. Betul. Ini berarti benar kolaborasi yang pas seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi kan tantangan pasti ada nih Pak Arief tentunya dalam penanganan RTLH karena kan di Jawa Tengah ini banyak. Nah, mungkin boleh disampaikan nih bagaimana sih penanganan RTLH di Jawa Tengah sendiri? Jadi memang seperti tadi kami sampaikan ya jumlahnya banyak. Kolaborasi dengan Basnas ini juga menjadi sesuatu yang keharusan lah ya. Kita meyakini dan kita jangan merasa jumawa lah bisa menyelesaikan segala sesuatu sendiri. Oleh karena itu dalam prosesnya kita memang di samping berkolaborasi dengan Basnas juga kita berkolaborasi dengan sektor-sektor lain. Tetapi di samping itu rumah tidak layak huni kan tempatnya kan jauh ya, betul. di desa-desa, kemudian di puncak-puncak gunung segala macam. Kita ingin memang dalam prosesnya bahwa semua yang mendapatkan bantuan itu diyakini betul bahwa mereka-mereka saudara kita yang tidak mampu. Jadi data yang masuk ke kami olah, kemudian dengan sistem yang ada di kami memberdayakan desa. Ya, kenapa memberdayakan desa? Karena mereka yang berada di lokasi di mana rumah-rumah itu berada dan masyarakat tidak mampu itu kan yang tahu mereka ya. Betul. Walaupun kita punya data, kalau tidak di-verify, saya juga berkoordinasi dengan Pak Yai, Pak Miko ini di-verify enggak? Oh, kita yakinkan di-verify. Artinya data itu betul. Yang kedua, dengan melihat porsi seperti itu, kita ingin bahwa masyarakat penerima itu bukan objek, desa juga bukan objek. Makanya kita kemudian berkolaborasi dengan mereka, bagaimana kemudian mereka menjadi subjek. Satu, mereka bisa mengolah data yang ada dari kita. Betul enggak toh bahwa masyarakat A, B, C, D ini layak mendapat bantuan? Tentunya mereka kita latih dulu. Ya, yang berikutnya adalah kemudian data yang kita peroleh, kemudian data verify yang dilakukan oleh desa, itu bukan usulan kepala desa kalau di kami. Itu adalah musyawarah desa. Jadi enggak kepentingan gitu kepentingan satu orang. Itu menjadi kepentingan bersama. Dan pada akhirnya memang kita tidak mungkin juga menggunakan manual. Semua kita sudah lakukan secara elektronik dan digital. Jadi data-data itu masuk ke dalam sistem kami dalam hitungan detik sebetulnya. Jika pemerintah kabupaten bisa langsung ke kami Pak Yai. Langsung ke kami dan kita tampung daftar usulan prioritas penanganan. Jadi Pemprov itu kayaknya juga satu-satunya Pemprov yang memiliki stok program Pak Yai. Stok program. Kita saat ini ada sampai 300.000 siap bantu. 300.000 siap bantu itu di tahun 2024. 2023. 2023 ya Pak. Jadi kalau 2024 misalnya ada bantuan dari pusat gitu, minta ke kita langsung kasihkan. Sudah di-verify dan sudah atas Musdes. Tetapi untuk pengamanan Pak Yai, kita selalu pada saat akan memberi, kita lakukan verbal ulang. Selalu kita lakukan verbal ulang karena ada yang pindah, terus mohon maaf biasanya juga ada yang meninggal, ada yang itu kita update kembali sehingga penerima pasti ada. Dan itu sudah kita lakukan selama beberapa tahun ini. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Lancar ya Pak ya? Alhamdulillah lancar. Kerjasama dengan Basnas juga alhamdulillah lancar. Baik, nah itu tadi adalah dari Disperhakim tentang penanganannya. Nah dari Basnas sendiri seperti apa nih Pak Yai ya? Tentunya Basnas ikut berperan dalam penanganan mendukung RTLH di Provinsi Jawa Tengah sendiri seperti apa? Ya, tadi saya katakan bahwa itu kewajiban kami juga ya, tapi kami kan tidak ahli itu. Sehingga kami minta bantuan yang benar memang berkompeten untuk itu, kapasitas untuk itu. Kita minta pada Disperhakim, alhamdulillah ini cocok sekali. Karena gimana? Karena zakat itu
tidak boleh muspro. Betul. Dia adalah dana yang dikeluarkan dari para muzaki yang mestinya kita harus manfaatkan dengan tepat. Nah, oleh karena itu kita tadi berbagai segmen, ada rumah, ada lahir, macam-macam. Nah, rumah ini yang paling ahli, paling kami pandang memang mempunyai kompetensi yang cukup adalah di Sprakim. Kami suatu saat hampir akan tertipu. Ada orang mengajukan pada kami 74 rumah. 74 rumah, oke. Bangun diperbaiki. Tadi kami karena ahlinya beliau, ternyata yang memenuhi persyaratan traversal beliau hanya dari 4. Hanya 4. Hanya 4. Itu kan karena apa? Belum punya data. Datanya insya Allah valid lah. Itu berapa rumah Jawa Tengah ini yang perlu dibangun. Kemudian bagaimana bangunnya. Itu beliau di situ ada kami percaya betul. Karena itu bagi contoh itu adalah tadi validasi data itu akan dilakukan terus dan kami percaya betul. Kenapa? Karena tadi belum mempunyai by name by address ada. Nah, itu tadi kami sudah pernah akan tandang peti itu kan. Tapi belum sampai ya Pak ya. Jadi ini kita akan teruskan. Kali ini bahkan kami memandang bahwa tahun depan mungkin porsinya agak lebih diperbesar. Yang tadi saya katakan bahwa itu meskipun ini dari sisi bagian produktif, konsumtif masuk yang konsumtif. Tetapi kan ini jalan menuju produktif. Karena apa? Karena dengan rumahnya tadi terbangun tadi, dia akan bisa konsentrasi kerjanya. Penghasilannya insya Allah akan meningkat. Sekali lagi kami begitu. Karena itu kami menginginkan tiap tahun itu makin meningkat kerjasama kami. Dan ini awal sekali. Kita ada podcast ini baru dengan Sprakim. Kita jangan ketemu kan bisa kekurangan kita kemarin ini. Ke depan kita perbaiki. Tadi kita coba dulu bagaimana validasi data, bahkan tidak hanya untuk RTH, berbagai macam data yang kita perlukan bisa. Tadi belum sarankan bagaimana kalau kita itu minta jasa mahasiswa yang KKN. Mereka akan terjun. Sekian ribu mahasiswa di Jawa Tengah ini, taruhlah kalau satu tahun itu 3.000 mahasiswa KKN. Itu 3.000 desa barangkali. Itu sudah bisa kita ambil data tentang apa? Bisa bermacam. Tentang rumah tidak huni, kemudian tentang berapa banyaknya musola, berapa banyak gereja, macam kita bisa mereka itu tadi manfaat kita ketemu mereka itu. Saya gembira sekali ada kerjasama dengan di Sprakim ini sehingga kita sasaran kita untuk ini insya Allah tepat. Salah satu segmen adalah rumah karena rumah ini adalah pemiliknya para miskin. Jadi kami ini punya kewajiban mentasarufkan, mendistribusikan, mendiagunakan zakat itu untuk mereka yang 8 kelompok. Di antaranya miskin. Miskin ini segmennya macam ini. Waduh, oleh itu kita ada pelatihan kerja, ada pemerintahan modal, ada bagaimana membuat rumah ini supaya menjadi layak huni. Paling tidak itu. Dan kami senang sekali jadi dengan beliau ini pada bulan Ramadan kemarin tiap hari kita kunjungan ke rumah yang baru kita bangun. Kita serahkan kepada pemiliknya, ibu sudah sepuh dan sebagainya. Mereka tadinya begini, jadi begini. Mereka senang sekali. Jadi itu kepuasan kami, kebanggaan kami bersama beliau. Berarti kerja kita ini kan manfaat. Manfaat. Nah, itulah itu kerja manfaat yang kami mendapat kepuasan ini berarti penilaian masyarakat pada kami, Basnas dan Sprakim, berarti insya Allah bagus. Berarti kita sudah tepat sasaran. Betul. Sekali lagi terima kasih kerjasama ini. Betul sekali. Nah, ada tambahan Mbak sebetulnya. Gimana, Mbak? Pak? Jadi Pak Yai, saya kalau memberikan arahan ke teman-teman gitu ya, di samping mengucapkan terima kasih karena bekerja sudah lumayan keras ya, memperbaiki. Kita kan tahun ini kan ada lebih dari 16.000 rumah. Belum yang dari Basnas, belum dari CSR lain gitu ya. Saya tambahkan memang satu, di samping bekerja keras, satunya Pak Yai yang mungkin saya tidak tahu di dinas lain seperti apa, saya minta kepada teman-teman ikhlas. Betul. Ini mungkin yang membedakan ya, karena saya di luar itu pun kadang-kadang suka cerita, teman-teman kita sedang bangun jalan pulang loh. Betul. Ini betul sekali Pak. Yang istilah yang mungkin tidak mungkin kita peroleh di posisi bahwa kita itu bisa merasakan langsung pada saat kita memverbal, terus kemudian datang kembali pada saat rumahnya jadi. Betul.
Ini luar biasa. Pak Yai juga bisa merasakan pada saat penyerahan, tapi kemudian pada saat selesainya rumah ini. Ini luar biasa dan ini hiburan bagi kami sebetulnya. Bagaimana kemudian teman-teman itu semakin semangat pada saat, apalagi kalau kami pernah bertemu Pak Yai, bukan membuat podcast tapi membuat liputan. Testimoni itu seperti itu ya Pak ya. Itu, Pak Yai. Saya terharu sekali melihat seperti itu. Aduh ya, kita bantuannya sebetulnya tidak besar dan kita juga masih menuntut swadaya misalnya seperti itu. Tapi terasa nyes gitu di hati. Luar biasa Pak Yai. Jadi kolaborasi dengan Basnas ini bagi kami menjadi sesuatu yang ini luar biasa loh Mbak. Betul. Kalau kami kumpul secara nasional, kami juga menyampaikan Basnas itu luar biasa di Jawa Tengah. Jadi kita tidak pernah meminta, bahkan Basnas ini pokok dari Disprakim nanti kita. Ya, betul. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, ini kita aja mendengar aja juga sudah kebayang seperti apa betapa bahagianya ketika mendapatkan bantuan tentunya dari Basnas dan juga Disprakim dan bisa mendapatkan rumah yang layak karena memang ini impian semua orang ya Pak ya dan akhirnya bisa terwujud dalam program RTLH kerjasama antara Basnas dan Disprakim ini. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Yai, selain dari Basnas sendiri, apakah dari Basnas itu juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain, mungkin pihak swasta atau pihak-pihak lainnya? Jadi siapapun bisa bersama dengan Basnas. Banyak kita sebutkan. Tentu kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau tentang rumah ya Disprakim. Kalau tentang koperasi ya dinas koperasi. Jadi misalnya kami memberikan bantuan modal untuk UMKM. Data-datanya yang kita minta pada beliau ke sana. Betul. Jadi begitu juga sesuai dengan masing-masing. Kalau kaitannya dengan misalnya bagaimana perbaikan rumah ibadah, ya kita tentu Kemenak gitu. Jadi kita sesuai dengan masing-masing kompetensinya dan untuk rumah saya tidak mau yang harus saja Disprakim. Karena tadi pasti kalau orang lain itu punya persepsi, punya karya yang berbeda. Kalau sini ini memang kerjanya jalan bersami khususan itu memang untuk rumah. Untuk rumah ya. Dan sehingga istilah yang beliau sampaikan pada kami itu sudah bisa menjadi didengar oleh se-Indonesia. Karena kalau saya katakan di forum nasional bahwa kalau bagi kami yaitu kita itu Aladin, itu kan beliau. Jadi alas, lantai dan dinding. Nah itu bahkan sudah menjadi bahasa yang mungkin dipakai di teman-teman Basnas se-Indonesia, bahkan dipakai seperti itu. Dan kami sangat senang ya. Ketika sering kami ini minta pada Pak Gubernur juga untuk bersama kami ketika menyaksikan rumah yang belum diperbaiki. Kemudian juga rumah yang sudah diperbaiki. Banyak yang meneteskan air mata. Betul. Mereka itu ketika Pak Gubernur datang 7.000, wah sangat itu sambil jadi sudah kelihatan dari mimiknya, dari intonasi bicaranya bahwa beliau itu senang sekali. Oleh karena itu ini harus diteruskan dan ini buat kebutuhan. Jadi bukannya kebutuhan pemerintah, dan Basnas juga. Betul. Karena kami harus memikirkan itu. Dan untuk ini kami mendapatkan yang ahli. Kemarin sudah pokoknya sekian yang kita dan kami merencanakan tahun 2024 ini mungkin ya 150 kalau bisa begitu. Amin. Kita akan selesaikan itu sehingga semakin cepatlah pengatasan kemiskinan di sisi itu. Perubahan ya Pak ya. Kita kan di PKE itu kan ditarget. Kalau bisa selesai tahun 2020. Iya betul. Kita tidak tahu. Kita berusaha untuk mencapai itu. Benar-benar. Nah, mungkin yang akan nantinya melihat tayangan ini, tiba-tiba melihat tayangan podcast Omah Jateng ini nih, Pak, dari Pak Yai dan juga Pak Arief Jatmiko ini tentunya ada yang mungkin ingin nih Pak. Kadang kan ada yang sudah tahu, karena siapa sih yang tidak tahu RTLH. Nah, mungkin yang belum tahu nih, bagaimana sih syaratnya atau cara-cara untuk mendaftar agar bisa mendapatkan bantuan RTLH ini, Pak? Oke. Sebetulnya tidak sulit ya, karena jaringan kita sebetulnya seluruh desa dan kelurahan itu sudah mengadop sistem kami, ya Simprum, sistem informasi manajemen perumahan. Oke. Jadi
Kalau mereka membutuhkan sebetulnya data-data itu sudah ada di desa-desa semua. Jadi kalau nama A itu termasuk tidak dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau sudah ada, mereka pasti sudah masuk dalam program prioritas. Gitu. Jadi desa itu kita sudah memasukkan stok ke tempat kami. Tapi kalau belum ada, memang kemudian data itu tetap masuk ke kami untuk kami proses di dinas sosial supaya bisa masuk di data DTKS itu. Oh gitu. Tapi prinsip-prinsip bahwa karena ini kan ada bantuan keuangan kepada pemerintah desa, semua dikelola oleh desa. Ya, jadi semua masyarakat yang masuk kategori datanya sudah ada. Yang belum ada silahkan diupdate, gitu ya. Tetapi kalau itu bukan dari APBD, memang ada kami sedang menyusun SOP beserta Basnas. Tentu saja permohonan bantuannya kepada Bapak Gubernur. Ya, kepada Bapak Gubernur. Bisa sekinya Biro Kesra. Dan nanti dari Biro Kesra akan ke kami dan kami akan memverval semua. Semua pasti kita verval. Tetapi prioritas nanti ada di Basnas terkait dengan apakah ini menjadi prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, tentu saja tergantung pada tadi sudah Pak Yai sudah matur ya, target tahun depan ada mudah-mudahan insya Allah 750. 750 ini besar sekali nih. Betul. Kalau kita cek dari data-data yang ada, bahkan ini jauh lebih besar dibanding CSR yang lain. Yang ini harusnya kita dorong ya Pak Yai ya. Tidak hanya dari Basnas. Dari APBD sendiri tahun depan kira-kira 17.000. 17.000. Ada yang untuk PKE. PKE itu nanti kita alokasikan pastilah cukup banyak agar target penyelesaian PKE itu bisa lebih cepat gitu ya. Tetapi perlu kita pahami bersama, kami tetap menghimbau kepada rekan-rekan kita perusahaan yang tentunya kan ada kewajiban dalam tanda petik CSR gitu ya. Betul. Kami bisa menerima lah, bisa menerima bahwa mereka akan membantu di lingkungan sekitar. Tetapi minimal data jika mereka akan membantu langsung bisa sampai ke kami sehingga bisa kita catatkan sebagai kinerja Provinsi Jateng, bukan pemerintah provinsi tapi kinerja Provinsi Jateng. Sehingga kita catat itu semua tuh dari APBD 1, APBD 2, dari dana desa, dari Basnas, CSR, APBN kita catat semua. Dan itu menjadi kinerja Provinsi Jateng yang luar biasa besar. Sekali lagi, pencatatan itu hanya ada di Jawa Tengah. Mantap Pak, luar biasa, benar-benar. Berarti emang ini jangan khawatir juga karena kan pasti keterbukaan ada. Kadang masyarakat kan juga takutnya, wah ini kalau berhubungan dengan uang itu kan pasti memang agak-agak sangat banyak sensitif yang menyorot dan sensitif sekali. Tapi jangan khawatir, ini untuk pemirsa podcast Omah Jateng ya, semuanya transparan seperti itu ya Pak ya. Bahkan ada pelaporannya dan pengawasannya bukan cuma hanya di Perakim tapi Basnas pun juga ikut mengawasi seperti itu ya Pak Yai ya. Kami juga lapor ke Basnas yang sudah selesai. Kalau diserahkan kan pasti pentasarufan dari Basnas. Kemudian proses itu kami kawal di proses membangun dan karena Basnas diaudit, kami juga tidak ingin Basnas kena masalah dengan audit. Sehingga laporan-laporan kami sampaikan juga ke Basnas. Jadi kita terbuka lah, jadi terbuka atas kritik, saran dan lain sebagainya. Monggo lah. Boleh ya, karena podcast terbuka di Instagram, media sosial baik itu Basnas dan Disprakim juga bisa dikomen oleh siapapun dan bisa diakses oleh siapapun ya Pak ya. Jadi apalagi untuk call center pelayanan aduan pun juga semuanya ada ya Pak ya. Baik. Nah, mungkin tantangan nih sejauh ini yang dihadapi ketika pelaksanaan RTLH di Provinsi Jawa Tengah sendiri. Mungkin dari Disprakim dulu nih, apa Pak tantangannya? Tantangannya tentu saja yang pertama adalah bagaimana meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah tidak layak huni ya. Meningkatkan akses itu bagaimana memperbaiki, bagaimana mendapatkan rumah. Karena terus terang saja bahwa Pemprov Jateng itu bisa melaksanakan program ini karena basisnya apa? Kebijakan Pemprov Jateng itu
pengentasan kemiskinan. Oke. Gitu ya. Kalau dilihat dari regulasi sulit lah bagi Mm. kita. Makanya kita pengentasan kemiskinan. Masalahnya adalah bahwa kita bukan institusi yang memiliki kewenangan untuk mencatatkan kemiskinan. Kami hanya mendapatkan data, sehingga kami yang lakukan adalah verifikasi dan validasi. Yeah. Berapapun data pasti lakukan verifikasi. Tapi berapapun data, kami punya data basis. Jadi basisnya adalah kinerja RPJMD. Okay. Pada saat ditetapkan RPJMD berapa, sekarang sisa berapa, kami punya datanya, dan penambahannya berapa. Nah, dari sini menjadi tantangan bagi kami adalah ternyata rumah tidak layak huni itu tumbuh ya, seiring dengan pertumbuhan jumlah masyarakat. Ya, betul, Gitu. Nah, betul. ini yang harus kita antisipasi lah ya, sehingga tadi sudah disampaikan Pak Yai juga bahwa kami bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk proses pencegahan rumah tidak layak huni. Jadi bukan pengentasan, pencegahan juga kita tangani. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di beberapa daerah ternyata faktor budaya ini. Ya, jadi berbeda-beda ya Pak ya. Iya, faktor budaya. Kalau kita bicara rumahnya saja, masyarakat itu sudah senang dengan kondisi yang ada. Misalnya kalau kita bicara Aladin, atap, lantai, dinding, lantainya itu mereka tidak mau merubah dari tanah, sehingga kategorinya ya rumah tidak layak huni. Terus kadang-kadang mereka juga tidak mau dibantu karena tidak mau lantainya dirubah dari tanah menjadi plester lah misalnya. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita, terutama adalah bagaimana mensosialisasikan rumah sehat. Dan dua itu sebetulnya yang paling besar sih tantangan bagi kami. Yang pertama data, dua faktor budaya. Budaya di lingkungan masing-masing ya Pak ya. Kalau swadaya, ini luar biasa lah. Artinya ya Pak Yai ya, masyarakat itu sebetulnya kita pancing asal jelas bantuannya. Mereka mungkin yang bersangkutan tidak mampu, tapi pengalaman kami di RTLH itu keluarga pada akhirnya, keluarga membantu. Yang membantu membangun seperti itu ya Pak. Iya, jadi ada keluarga yang iuran karena sudah melihat bahwa tetangganya mendapatkan bantuan, kok rumahnya jadi bagus karena keluarganya ikut yang kuyung bareng. Itu luar biasa lah. Kita mencatatkan itu sebagai keberhasilan program bersama, entah kami sendiri dengan Basnas, dengan CSR, dengan manapun. Kalau kita logika, bantuan yang nilainya 20 juta untuk perbaikan RTLH dengan rumah yang sebesar itu kayaknya tidak masuk akal. Iya, betul. Kalau tidak ada kerjasama tadi ya Pak ya, juga swadaya dari mungkin lingkungan sekitar dan juga masyarakat atau bahkan keluarga. Nah, kalau dari Basnas sendiri nih Pak, tantangan apa sih terbesar dalam program RTLH ini Pak Kiai? Yang pertama, keinginan kita untuk lebih banyak lagi. Tapi dana terbatas. Betul. Kita tetap usaha, dan saya sudah minta kepada Basnas Kabupaten Kota juga kalau ada RTA tolong hanya pada Disperkim, sehingga data itu akan masuk pada Pak Aris Wantoro juga. Karena dulu kan itu, jadi kami sudah diyakinkan karena Disperkim ini pertama ahlinya, kompetensinya di situ, dan data by name, by address itu jelas valid. Oleh itu jadikan itu tan pertama, jadi kemampuan kita untuk lebih banyak lagi untuk ini itu belum tercapai. Namun yang kedua yang kami rasakan itu mentalitas. Jadi mentalitas kita itu masih banyak di antara kita itu yang memiskinkan diri. Itu sering ditemui di lapangan juga seperti itu ya Pak ya. Tapi akhirnya tetap ketahuan atau bagaimana nih Pak? Atau pernah ada cerita kecolongan gitu? Sepertinya seperti data juga dari beliau, juga ada yang lain. Ada 2 anak yang rumahnya
lumayan bagus. Iya. Ibunya tetap ditempatkan tidak di rumah yang jelek, Tidak layak. tidak Ya. layak. Supaya apa? Dapat bantuan Bantuan. PLT tiap bulan. Oh, iya. Ada yang seperti itu ya. Bahkan ini Ada. Oke. agak tidak senang kalau Iya. itu diperbaiki. Nah itulah karena itu nanti akan bergap pada tidak adanya bantuan langsung yang diterima tiap bulan itu mental. Nah kita oleh karena itu saya katakan tadi kita ya mental kita yang mental minta maaf. Ya. Mental pengemis itu kita Hilangkan ya, Pak ya. hilangkanlah. Saya mengatakan bahwa kita juga mungkin salah ya. Selama ini itu banyak kita itu ngeloloh. Ngeloloh itu nyuapi orang. Betul. Ya. Jadi ngeloloh itu tidak mendidik. Betul. Orangnya jaga kita terus. Itu ngeloloh. Nah, saya berikan cerita bahwa kita mungkin ada yang pernah melihat bagaimana telur burung itu akan menetas. Betul. Telur burung akan menetas. Jadi dia akan bahasa Jawa meletak. Letak dikit-dikit itu sayapnya keluar. Dari situ memang Tuhan menghendaki begitu. Makin besar gini dia makan kan pecah. Begitu pecah dia terbang lers itu burung. Tapi kalau orang itu suka ngeloloh, tidak mendidik, dia melihat itu retakan gini kasihan dia. Maka dia pecah dibuka. Dan apa jadi burung itu tidak terbang, jatuh. Langsung begitu terbuka langsung dia ambruk di situ, tidak terbang. Nah, oleh itu kita juga di antara program kita bagaimana kita nanti mengurangi mentalitas ngemis itu. Iya. Yuk kita minta kalau orang yang masih bisa diberdayakan, berdayakan. Basnas siap memberikan latihan kerja. Sudah 16 latihan kerja. Sudah 11.007 orang yang kita latih. Mantap. Di luar kabupaten kota. Ya. Supaya mereka tuh jangan jaga jangan itu, yuk berusaha. Bisa berdaya ya Pak ya. Jadi orang bisa kaya menjadi triliuner menjadi itu karena kerja. Mungkin awalnya juga dikit-dikit gitu. Yuk kerja seperti itu. Kalau jaga ya dia paling dapat seperti itu tuh kalau dapat. Ya. Kalau sudah tidak ada orang kasihan gimana? Akan menjadi penjahat macam-macam. Oleh itu kita tadi tantangan terberat adalah mental ini. Jadi mentalitas ini menjadi tantangan kita semua. Yuk kita merubah cara pemberian kita. Ya, saya sering sampaikan pada teman-teman baik di pengajian maupun di tempat umum. Rasulullah itu bersama sahabat-sahabat melihat beliau ada seseorang yang biasanya jaga pada orang lain. Makan di sana. Ya, gitu. betul. Nah, Rasulullah panggil dia, kamu punya apa? Yang dimaksud Rasulullah apa? Yang bisa dijual apa? Oke. Yang punya Rasulullah. Ingat dulu. Sampai ingat dulu. Oh iya, barangkali laku jual. Yaitu lemek duduk saya. Orang saya duduk pakai kulit kambing, bagus itu. Barangkali itu. Nah, bawa sini. Rasulullah setelah diberikan itu, kemudian Rasulullah menawarkan pada hadirin. Siapa mau beli ini? Ada yang mengatakan, baik Rasulullah saya beli 1 dirham. Enggak, siapa yang mau 2 dirham? Saya Rasulullah. Dibeli 2 dirham. Rasulullah beritahu pada pemilik tadi, ini 2 dirham. 1 dirham kamu belikan roti untuk kamu makan sekeluarga. Dan 1 dirham berikan kampak. Bawa sini. Oke. Kampak di samping Rasulullah sudah beli, kemudian Rasulullah mecel kayu. Kayu itu kemudian menjadi kayu bakar. Iya. Diikat dan dia bilang pada Rasulullah dan pada kamu ini jual. Jangan kesini sebelum setengah bulan. Setelah orang itu setengah bulan datang sudah lambia klimis, orang bersih, bajunya bersih, sudah kelihatan habis makan. Artinya apa? Yuk berikan kailnya. Betul. Kalau terpaksa dia makan tadi roti tadi, berikan ikannya. Tapi kalau bisa kailnya itu berikan. Jadi itu ada Rasulullah seperti itu. Berdayakan orang bisa. Betul. Kemudian baru yang konsumtif, ya ada orang tua yang tidak kerja lagi apa boleh buat. Ada yang sakit-sakitan apa boleh buat, difabel. Itu yang kita beri santuni. Kalau yang lain, yuk panggil diberdayakan, diberikan modal, diberikan latihan kerja supaya dia bekerja. Nah, itu yang dilakukan Basnas, sehingga kita sudah memberikan pelatihan kerja, kita sudah memberikan bantuan modal. Bantuan modal kita tidak berikan gitu, berikan itu besok jadi apa dia? Iya, betul. Tapi kita bimbing, ada pendampingnya yang terus mendampingi. Nah, evaluasi kami lakukan 4 bulan sekali. Para pendamping ini kita undang, sudah menunjukkan bahwa orang yang dibantu itu
tadinya yang bantu kerja dia 2 orang, sekarang sudah 4 orang. Tadinya dia meja 2, sekarang mejanya sudah 5. Ada kemajuan. 85% yang kita beri bantuan modal, alhamdulillah bagus. Masya Allah ya. 5 orang diberi bantu ini, 5 orang itu sudah mereka berinfak, sehingga yang belum dapat ini dapat tambahan dari infak ini, jadi 6 orang dan seterusnya. Itu terjadi Klaten dan menjadi bikin koperasi. Nah itu yuk kita kurangilah kerja kita yang sifatnya ngeloloh, menyuapi. Kita usahakan yang masih bisa diberikan, yuk berdayakan. Insya Allah pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat. Amin. Karena tidak mendidik juga ya Pak kalau misalkan cuma memberikan ini tapi tanpa ada mereka tidak bisa melakukan apa-apa atau tidak berdaya, betul. Anak 2 mestinya bisa mati. Betul. Karena tidak terdidik tadi. Iya, itu dia. Nah, kalau program LTLH ini kan dari Disprakim bahkan Basnas pun juga sudah berupaya sedemikian sehingga masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan rumah, bisa dibilang seperti itu. Nah, apa ada nih Pak, maksudnya evaluasi setelahnya, misal setelah ditinggalin dan nanti dari Basnas dan juga Disprakim pun akan hadir lagi, kira-kira rumah ini dirawat atau tidak, atau dipastikan rumah ini tetap dipelihara dengan baik atau tidak, itu adakah untuk evaluasinya itu Pak? Kalau yang kami lakukan karena ini kan banyak sekali, misalnya 11.000, kemudian desanya juga banyak. Jika tahun berikutnya ada di desa yang berdampingan gitu, biasanya kami lihat, kami cek kira-kira seperti apa. Alhamdulillah sih rata-rata sebetulnya setelah mendapatkan perbaikan ini ekonominya memang belum meningkat, tetapi rumahnya masih dalam kondisi yang cukup baik gitu. Dan ini juga kita akan coba beberapa program untuk berkolaborasi. Kebetulan di tempat kami itu ada reforma agraria. Jadi kalau program itu bisa kita kolaborasikan, reforma agraria itu terutama adalah terkait dengan reformasi aksesnya, akses untuk bagaimana masyarakat meningkatkan pendapatan. Jadi jika kebetulan yang mendapatkan stimulan adalah masyarakat-masyarakat yang memiliki tanah termasuk dalam kategori tanah yang harus dilindungi atau LP2P, lahan pertanian produktif berkelanjutan. Itu memang kita berikan insentif, ada yang diberikan berupa sertifikat. Tetapi kalau rumahnya tidak baik juga bisa kita berikan bantuan. Di luar itu juga ada pelatihan-pelatihannya. Ini sempat saya diskusi dengan Pak Yai, kira-kira bisa nggak toh kita kolaborasi dalam proses diberikan bantuan RTLH, tetapi juga kemudian diberikan bantuan terkait dengan pelatihan-pelatihan. Karena Pak Yai kan tadi sudah melatih. Nah, cuman kita yang masih bingung terus terang ke Pak Yai menyampaikan ngumpulkan orang ini. Kalau cuma sedikit kan tidak efisien tidak efisien ya. Nah, kita sedang mengolah bagaimana kira-kira mengumpulkan masyarakat, terutama mereka kan adalah petani ya, petani yang harusnya waktu luangnya bisa diisi untuk kegiatan lain lah, kegiatan UMKM atau kegiatan yang lain-lain yang tentu saja bisa dilatihkan oleh Basnas. Dan terus terang posisi-posisi ini kita terus mencoba bagaimana kebijakan umum Pemprov Jateng mengentaskan kemiskinan, tidak hanya rumahnya lah, ya. Kalau dievaluasi, mudah-mudahan rumahnya diperbaiki, ekonominya meningkat. Amin itu harapannya. Karena salah satu menurunkan angka kemiskinan adalah mengurangi biaya pengeluaran. Nah, biaya pengeluaran adalah biaya perbaikan rumah, dan mereka sudah tidak harus itu, harusnya digunakan untuk yang satu kebutuhan lain yang mudah-mudahan sih produktif gitu, sehingga rumahnya semakin baik, ekonominya meningkat, kegiatan-kegiatan lain yang disampaikan oleh Basnas ini juga lebih bermanfaat gitu ya. Tidak hanya sekedar rumah saya sudah diperbaiki. Betul, bukan hanya sekedar itu, tapi setelah itu tidak terawat atau terjaga dengan baik seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau berarti kan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang banyak masuk juga nih Pak Yai ya. Berarti kan dan juga dari Disprakim Pak Arief Jatmiko. Nah,
Berarti program RTLH ini kan akan tetap berlanjut dan Disprakim tetap bekerja sama dengan Basnas untuk membantu masyarakat. Nah, kalau boleh tahu kemarin juga data-data sudah banyak juga beredar gitu. Maksudnya bantuan-bantuan itu kan berbeda-beda nih Pak Arief ya. Mungkin boleh disampaikan kira-kira apa sih yang membedakan bantuan-bantuan itu yang diberikan ke masyarakat seperti itu. Karena kan ada yang besarannya mungkin 20 juta, ada yang 25 juta, atau mungkin ada yang 10 juta. Nah, itu penilaiannya berdasarkan apa sih Pak? Sebetulnya penilaiannya sederhana ya. Jadi kita prinsip dasarnya adalah sebetulnya atap lantai dinding ya. Walaupun Bappenas menetapkan struktur harus bagus, luasan harus mencukupi, sanitasi dan air bersihnya. Tetapi dalam proses dasar, karena kita kan ada pemberdayaan, itu menjadi kolaborasi. Jadi tidak hanya kita berbicara struktur, kita juga berbicara bagaimana air bersih itu bisa disediakan tidak harus dari program RTLH, tapi dari program lainnya yang ada di desa itu. Nah kemudian kalau kita bicara terkait dengan apakah rumah ini sudah layak atau belum, ya kita harus kolaborasikan. Kita harus kolaborasi. Kita yakinlah tidak mungkin bekerja sendiri, tetapi kita juga yakin bahwa dalam proses-proses perbaikan seperti itu pasti banyak orang yang peduli untuk itu. Ya, entah itu keluarga, entah itu tetangga, dan kita berdayakan semua itu untuk bisa kita terus meningkatkan capaian kinerja kita secara keseluruhan. Secara keseluruhan ya. Oke. Nah, ada lagi mungkin Pak Arief? Sementara itu sih. Sementara itu aja. Nah baik, kalau dari Pak Iya ini pesan dan juga informasi apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh masyarakat tentunya masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang mungkin nanti akan menyaksikan atau baru besok atau kapan tiba-tiba menyaksikan acara podcast ini tentang program LTLH ini, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Iya sendiri? Ya, yang pertama sih ingin menambah dulu, yaitu kalau dari Basnas itu memang tidak punya kemampuan untuk mengawasi sudah, tidak ada. Kita terbatas orangnya. Iya betul. Ya. Tapi beliau Disprakim ini kan punya apa sih sampai ke bawah. Disprakim itu kan ada. Dan data dan tiap tahun pasti ada namanya koordinasi, istilahnya apa namanya itu evaluasi. Ya, ada di situ ada updating data. Oke, ya. Ternyata kan dulu Jawa Tengah ini pernah 1.500.000 rumah yang harus diperbaiki. Betul. Sekarang turun menjadi itu berapa 700? Sekitar 500. 500. Padahal updating data tiap tahun ada. Iya. Jadi berarti memang kalaupun ada margin error 1-2% tapi kan ternyata dari sudutan itu menjadi 500 itu kan berarti karena updating tahun ini kalau ada kerusakan kan masuk, tahun ini ada perbaikan kan masuk, jadi selalu ada updating itu. Itu dari situ saya bisa baca bahwa perasaan cukup bagus. Oleh itu harus diteruskan, insya Allah dan kita akan meneruskan itu dan masyarakat untuk tahu bahwa yuk di samping penjenengan yang memang membutuhkan wajib perbaiki, tapi kan penjenengan ada yang punya duit, bisa membantu saudaranya gitu ya. Jadi tolonglah serahkan bagian zakat penjenengan atau hanya kan 2,5% dari pendek kita, dari uang kita. Kalau kita punya uang 1.000 rupiah, orang tak 25 gampang. Betul. Tapi kalau 1 juta mikir. Sambilnya mikir 2 juta. Tapi justru semakin banyak kan kita itu semakin longgar. Betul. Jadi itu yuk bagian itu kita sadar ada saudara kita yang tidak bisa tidur karena rumahnya bocor macam-macam. Jadi zakat itu mohon bisa dikeluarkan. Insya Allah nanti kita akan senang dengan sudah mengeluarkan zakat itu. Dan zakat itu akan bermanfaat banyak sekali. Betul. Tidak mungkin penjenengan ada yang membayar zakat pada pribadi paling hanya itu. Tapi kalau diserahkan pada Basnas misalnya, itu kan bisa berbagi kegiatan yang kita lakukan. Betul. Tidak mungkin dan melatih orang 11.000. Tidak mungkin yang memberikan biaya dari 5.000 mahasiswa. Tidak mungkin yang membangun 500 rumah. Tidak mungkin. Tapi uang masuk ke situ ternyata bisa kemana-mana. Dan itu hati kita. Dan pengalaman mereka yang sudah berzakat mengatakan sekarang bisa lega gitu. Dan ada berkah di situ. Tolonglah saudara kita yang masih banyak
masih 500.000 Ya. yang rumahnya perlu dibantu, yuk kita bantu bareng-bareng. Insya Allah itu nanti kita juga yang mengambil hasilnya. Iya. Kita ini membutuhkan tetangga. Tetangga yang akan masih rumah kita. Kalau mereka tuh nanti berpotensi untuk jahat gimana? Ya. Yuk kita perbaiki sehingga potensi itu kita kurangi. Juga untuk yang lain, yang miskin, yang lain. Daripada mereka jual diri, Nah, itu. macam-macam. Jadi kalau uang kita, kalau kita salurkan itu bisa mengatasi berbagai penyakit masyarakat, termasuk kemiskinan berbagai segmen ini. Betul. Jadi ajakan saya, yuk kita pikirkan saja kita yang rumahnya tidak bagus, yang belum punya kerja, yang macam-macam, yang itu kita bareng-bareng dengan kita menyerahkan 40 penghasilan kita. Iya. Basnas. Insya Allah kita tadi saya katakan bahwa kemajuan dan kesadaran masyarakat dulu masuk ke Basnas Provinsi ini 17 juta. 2 juta, menjadi 17 juta, menjadi 28 juta, menjadi 50 juta, dan sekarang menjadi 92 juta. Yes, Masya Allah ya. Itu karena miliar. Miliar ya Pak ya. Miliar. Itu angka masuk karena apa? Oh iya. Ternyata manfaatnya kemana-mana, bisa membantu ini. Dan mereka yang sudah mengeluarkan zakat ini, itu punya perasaan lega gitu, seperti sudah bersih gitu. Betul, dan jadi manfaat juga ya Pak ya. Iya, betul. Dan insya Allah nanti RTL ini akan kita lanjutkan. Amin. Ini memberi kabar gembira nih Pak, dengan mendengar begini aja tuh masyarakat pasti juga akan wah alhamdulillah seperti itu ya. Termasuk teman-teman Basnas Kabupaten Kota dulu kan kalau perbaikan ini tidak diserahkan pada Disperkim, sehingga data beliau tidak berubah. Iya. Tapi kalau Disperkim kan naik ke Disperkim sini, betul. sehingga data akan mulai perubahan. Jadi saya tetap optimis, dan kerja itu bagus karena updating data sudah ada dan ternyata updatingnya menjadi turun. 100 jam dari 500.000 itu kan, 100 juta menjadi 500.000 itu kan berarti jelas ada hasilnya. Betul. Semakin bagus. Iya, baik. Masya Allah benar-benar. Dan ini selain bermanfaat juga pahala buat kita semua yang tentunya ikut membantu di Basnas ya Pak ya. Nah, mungkin terakhir nih Pak Arief sebelum nanti kita akan ke closing statement ya, tentunya tadi disampaikan dari Pak Yai dan juga dari Pak Arief adalah masyarakat boleh ikut membantu ketika RTLH. Nah, mungkin bagaimana sih kontribusi atau mengajak masyarakat untuk berkontribusi dan terlibat langsung nih dalam upaya penanganan RTLH? Sebelum keterlibatan langsung masyarakat, ini yang luar biasa sebetulnya tadi sampaikan Pak Yai betul, updating data. Karena sebagian besar dari data penurunan itu adalah dari updating, updating dan validasi. Ya, pada saat kita dapat data yang 1,5 juta Pak Yai, kemudian kita sebarkan ke masyarakat untuk diverify, ternyata hasil updatingnya itu yang luar biasa. Justru jumlah update data terhadap verify itu jauh lebih besar dibanding dengan jumlah nilai bantuan. Dan ini yang luar biasa. Kita tulis sebagai perbaikan mandiri oleh masyarakat. Dan ini yang luar biasa. Terus berikutnya peran masyarakat, bagaimana kemudian mereka akan memberikan bantuan gitu. Kalau secara mandiri saya kira memang ini budaya masyarakat lah ya. Jadi misalnya gotong royong, kemudian dari sisi kekeluargaan mereka melakukan bantuan-bantuan. Tetapi yang lebih formal adalah kami juga menghimbau sebetulnya bahwa kita masih banyak nih masyarakat yang membutuhkan. Di samping yang sisa tadi 500, ternyata juga ada angka pertumbuhan. Walau bukan berarti kita tidak tangani ini yang baru-baru ini, tetap kita tangani sepanjang memang hasil verify-nya mendukung untuk itu. Karena kan program pemerintah bagaimana menurunkan. Tidak mungkin kita menghabiskan yang lama, yang baru tidak kita tangani. Walaupun ada dua cara ya tadi. Cara pertama adalah program kita bagaimana membangun rumah sehat supaya kalau ada yang bangun baru itu sudah mengikuti ketentuan lah ya. Jadi jangan bangun baru, istilahnya kan kemiskinan itu turun temurun katanya. Orang tuanya miskin, anaknya miskin. Tidak seperti itu. Yang produktif tadi disampaikan Basnas adalah untuk memotong itu sebetulnya gitu ya. Yang memotong itu satu yang dari sisi produktif, satunya lagi adalah dari sisi pendidikan. Orang kalau pendidikannya semakin tinggi akan berpikir bagaimana hidup lebih baik. Ya, mudah-mudahan dengan itu. Nah yang formal, kami memang berharap
Dan ini potensinya besar sekali sebetulnya yang formal itu. Bentuknya apa? CSR. CSR. Kami menghimbau, bisanya memang kan kalau CSR menghimbau, walaupun ada kewajiban ya, perdanya ada, undang-undang atau apa ya, itu ada juga terkait dengan CSR sekian persen harus. Ya, kami menghimbau kepada perusahaan-perusahaan, janganlah kita melihat berapa nilainya, tetapi berapa sebetulnya yang bisa kita berikan. Gitu saja. Nilainya saya kira semakin banyak orang yang paham terkait dengan CSR, nilainya akan semakin besar. Gitu ya. Tadi Pak Yai menyatakan kalau orang Islam itu berzakat 1/40 gitu. 1/40 kalau jumlahnya banyak. Dan ini kontribusi yang luar biasa bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Dan tentu juga di dalamnya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses rumah yang lebih baik, layak lebih baik. Nah, itu dia harapannya. Nah, mungkin terakhir nih Pak Yai ya, harapannya dari Basnas sendiri sebelum nanti saya akan bertanya kepada Pak Arief, harapan bantuan kolaborasi CSR tentunya antara Disprakim dan juga Basnas tentang penanganan RTLH. Harapannya dari Pak Yai sendiri seperti apa nanti di tahun 2024? Jadi kita tentu berharap bahwa rumah yang sudah dibangun, apalagi dengan dana zakat itu menjadi rumah yang berkah. Ya, amin. Berkah itu artinya ya penghuninya juga berkah, semuanya bagus. Karena rumah ini rumah berkah, penghuninya berkah, ya tentu yang memberi bantuan yang dapat berkah juga. Amin, amin. Kita harapkan begitu. Dan sekali lagi, tadi karena Basnas memandang bahwa rumah itu adalah merupakan sarana bagaimana orang beribadah, sarana orang bisa berpikir untuk bekerja besok pagi konsentrasi, hingga itu sesuatu yang memang harus kita lakukan. Jadi meskipun itu masuk kriteria yang non produktif, tapi dia kan menuju ke itu. Jadi orang bagaimana saya bekerja ke rumah saya bocor, dia tidak berangkat kantor karena memperbaiki, dia ke pasar, ke kantor, ke siapa itu rumahnya mapan. Itu kita menganggap itu suatu hal yang harus kita lakukan. Insya Allah tahun depan bahkan seterusnya itu selagi masih ada masalah kita akan menyelesaikan masalah itu. Amin. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini kayak tagline tempat lain ya nih Pak. Nah kalau dari Pak Arief Djatmiko sendiri nih Pak, apa sih harapannya program CSR antara Basnas dan Disprakim ini tentang penanganan RTLH di 2024 sendiri? Ya tentu saja kami berharap bahwa bagaimana mengentaskan, tadi kan sudah kami sampaikan ya, kita tidak mungkin bekerja sendiri lah ya. Kita berharap bahwa akses untuk mendapatkan rumah yang layak huni bisa kita upayakan terus. Ini ke depan walaupun RPJMD-nya sudah mulai berganti, tetapi kami masih memprioritaskan bagaimana pengentasan kemiskinan terutama untuk masyarakat mendapatkan akses terhadap rumah, baik itu terkait dengan perbaikannya ataupun juga dengan bagaimana memperolehnya. Ya, memperoleh itu kalau dari pemerintah khusus untuk yang miskin, tetapi untuk yang non miskin kita upayakan dalam bentuk beberapa program kolaborasi. Yang kedua, kami memang terus melakukan kolaborasi. Ya. Di samping Basnas, CSR, kita juga sudah mulai ada masuk filantrop, gitu ya. Bagaimana kemudian kita kerja bareng lah ya, kolaborasi itu kan kerja bareng ya. Iya betul. Kerja bareng baik pemerintah, swasta, masyarakat, filantrop dan lain sebagainya. Dan tentu saja ke depannya kami juga berharap bahwa karena program ini sangat baik gitu ya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini akan terus kita laksanakan di Pemprov Jateng sampai dengan tidak hanya PKE atau penanganan kemiskinan ekstrim, tetapi bagaimana mengentaskan kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Amin. Semampu kita akan lakukan dalam bentuk apapun. Nah itu, ini juga kabar gembira ini kalau didengar oleh pemirsa kita ya, betul. Nah Pak Yai ini, karena kan tadi kita sudah ngobrol panjang lebar nih bersama Pak Arief juga, dan mungkin selain teman-teman ASN, ada teman-teman masyarakat lain yang ikut menyaksikan tayangan podcast dan tergerak hatinya, mungkin punya rezeki lebih dan ingin ikut membantu gitu kan, pasti boleh disampaikan nih
harus kemana nih? Mungkin ada yang tidak punya waktu, misal harus datang langsung ke Basnas atau apa. Nah, mereka bisa mendapatkan akses atau harus menghubungi kemana atau harus membuka web apa untuk menyalurkan dananya. Monggo silahkan Pak Nyai. Baik, kami juga selain bisa ke Basnas, Ya. saya kira kalau kita mau membuka Aplikasi. Wah, zaman sekarang sudah canggih ya Pak ya. Kami juga memasang beberapa barcode itu ya barangkali bisa tinggal mau berzakat itu monggo. Ya. Tapi kita laporkan bahwa zakat itu ternyata sangat-sangat dirasakan manfaat. Pemerintah merasa terbantu. Betul. Kemudian juga para muzaki merasa lega sudah selesai. Tapi penerima ini tadi saya katakan di antara penerima rumah yang baru dibangun itu sampai menetes air mata. Iya. Banyak sekali, dan kalau kita mau menghitung tentu banyak sekali orang yang sangat gembira ini. Nah, kalau kita bisa membuat orang gembira, itu kita akan gembira juga. Iya. Ya, jadi ada terakhir agak panjang dikit. Ada cerita seorang majikan perempuan di Arab Saudi, ini majikan bagus. Itu menyaksikan pembantu yang dari Indonesia. Itu kalau ke kamar mandi kok lama. Kemudian dia tanya, ini bahasa kita. Ya. Mbak, kamu kalau kamar mandi kok lama, kenapa? Dia nangis, dikira dimarahi. Enggak, saya tidak marah, ceritakan saja kenapa. Oh ya Bu, soal kamar mandi itu saya harus memeras air susu saja. Karena ketika saya berangkat itu saya meninggalkan anak yang harus pasti saya susui. Jadi kalau ini tidak dikeluarkan nanti saya juga sakit kan. Nah, ibu ini pemajikan yang mendengar ini mengatakan pada si pembantu itu, Mbak, kamu pulang, saya kasih pesawatnya dan gajimu tetap saya bayar. Oke. Kalau nanti kamu sudah bisa kembali ke sini. Pembantu tentu senang, menangis dan pulang. Nah, ibu ini besoknya periksa ke rumah sakit, kontrol mengenai kankernya. Konon sudah stadium 4. Nah, ketika diperiksa ternyata bersih. Masya Allah ya. Ketika hasilnya ditunjukkan pada dokter pribadinya, dokter berpikiran, loh kok bisa luar biasa, kenapa? Nah, ada apa dok? Apa yang dialami ibu? Saya senang sekali karena sudah bisa membantu saya. Ya, dia meninggalkan anak bayinya dan saya suruh dia pulang. Dia senang, saya juga senang. Ya itu kata dokter. Jadi insya Allah kalau kita membuat senang orang, Gusti Allah pasti akan ganti pada kita. Termasuk ini contoh, dan pasti orang mungkin tidak merasa badan kita sehat, anak kita baik, semua itu Gusti Allah memberi pada kita. Lebih mahal daripada uang yang kita keluarkan. Betul. Kalau kita hanya 1/40, berarti kira menggantinya Tuhan itu kira 40 kali dibanding yang dia keluarkan. Kira-kira begitu. Oleh karena itu yuk kita peduli pada orang, apa yang menjadi milik kita, yang sebagian itu kita serahkan pada orang lain agar kita gembira. Insya Allah gembira itu akan kembali pada kita juga. Amin, amin. Iya baik, itu cerita yang sangat menginspirasi, mungkin juga bisa menjadi reminder untuk diri kita sendiri juga ya. Baik, karena waktunya juga sudah terbatas mungkin. Boleh Bapak. Karena ini belum pernah saya sampaikan, tapi saya mengucapkan terima kasih banyak sekali ke Pak Yai, kepada Basnas dan seluruh kru Basnas. Ini luar biasa sekali. Kalau perbaikan rumah tidak layak huninya mungkin biasa ya. Tetapi Pak Yai ini membukakan jalan bagi kami. Di samping bekerja, ternyata ada hal lain yang mungkin lebih mengena pada kami. Dan kami mengajarkan kepada teman-teman untuk lebih ikhlas membantu masyarakat. Sehingga dengan membukakan jalan, sekali lagi kami matur nuwun Pak Yai sudah diberi kesempatan untuk bisa berkolaborasi dan kemudian membantu masyarakat lebih luas di samping melalui APBD. Matur nuwun Pak Yai. Ya baik, kalau begitu sebelum kita akan pamit mungkin terakhir ya closing statement dari Pak Arief Jatmiko dari Disperakim, dan nanti dilanjut closing statement dari Pak Yai dari Basnas Provinsi Jawa Tengah. Monggo silakan Pak. Ya, kepada seluruh masyarakat,
kita masih terus berharap dan kita akan bisa terus membantu masyarakat Jawa Tengah untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Harapannya tentu saja masyarakat juga lebih berkontribusi terhadap swadaya, terutama adalah bagaimana untuk mencapai hidup yang lebih baik melalui rumah yang sehat dan terjangkau. Amin, amin. Baik, dari Pak Yai. Terima kasih selama ini kepada masyarakat yang sudah membantu Basnas. Terima kasih kepada Muzaki yang sudah berzakat. Doakan Basnas bisa bekerja lebih baik lagi. Amin, Bisa amin. memberikan bantuan kepada masyarakat. Amin. Lebih membahagiakan lagi. Amin, amin. Terima kasih. Baik, kalau begitu terima kasih banyak dan untuk pemirsa podcast Omah Podcast Jateng, semoga obrolan kita pada hari ini bermanfaat untuk kita karena banyak sekali tentunya selain hikmah yang bisa diambil dan juga manfaat-manfaat juga yang bisa disampaikan oleh masyarakat. Kalau begitu mohon maaf kalau saya Dian Risti selaku host ada salah-salah kata mewakili Pak Arief dan juga Pak Yai, dan kalau begitu podcast kolaborasi dalam penanganan RTLH di Provinsi Jawa Tengah kita tutup. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Arief Jatmiko selaku Kepala Disprakim Provinsi Jawa Tengah dan juga Pak Yai Ahmad Daroji selaku Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah yang sudah meluangkan waktu dan berbagi tentunya tentang RTLH di Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.